الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المعصرات وأنشأ هبا والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وعتاب على أعمال الصالحات ونصلي ونسلم على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميقات. أما بعد، أيها الأخوة رحمكم الله، di dalam pertemuan yang lalu kita berbicara tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beberapa kali baginda Rasul kemudian dibedah oleh malaikat Jibril yang sehingganya memang baginda Rasul dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki di dalam kitabnya Muhammad Insan Kamil, beliau menyebutkan tentang apa yang telah Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-faidatu tsaminah, faedah yang ke-8, ikhtilafu fi tafsir al-hikmah. Berbeda pendapat para ulama tentang apa yang dimaksud dengan hikmah. Jika di awal judul disebutkan hikam wal fawaid, hikmah dan faedah, maka setelah menjelaskan tentang faedah dan hikmah, maka Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki kemudian beliau hendak menjelaskan tentang makna hikmah. Berbeda pendapat para ulama di dalam tentang tafsir hikmah, penjelasan tentang hikmah. Innaha al-ilmu al-mustamilu ala ma'arifatillah. Ada yang menyebutkan bahwa hikmah itu adalah ilmu yang mengandung apa saja tentang segala sesuatu yang membawa hamba sehingganya mengenal kepada Allah. Apa saja yang mengantarkan manusia kepada Allah, hikmah namanya. Terkadang sampean ben kaula gaya tak sadar. Paling hikmah seluar biasa sareng Allah Subhanahu wa taala. Terkadang di antara kita tak paham telah diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika di dalam kitabnya Hikam Ibnu Athaillah, di dalam kitab Hikamnya Ibnu Athaillah, Hikam, di situ disebutkan ata'uhu jisam wa sun'uhu hikam. Pemberian Allah Subhanahu wa taala tak ada yang kecil, karena Allah adalah zat yang maha besar. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, ada hikmah yang besar di dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Wa sun'uhu hikam, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh baginda, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, semuanya terdapat hikmah di dalam. Beda hikmahna orang kaya andi roba coba. Beda hikmahna raja hikmahna orang kaya roba coba. Kenapa beb di antara hikmahna orang si coba kaya? Lamba pernah salamet polanya coba. Juga kadang nih zaman rata-rata lamba ada seseorang yang memiliki cacat pada tubuhnya, ia tidak diberangkatkan perang, tetapi
yang sehat, yang lengkap, yang diberangkatkan untuk peperangan. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Dahulu ada satu orang yang memiliki wajah yang buruk, wajahnya paling jelek, paling miskin di kampung, bahkan sekampung gak ada orang yang mau sama dia. Apa hikmah yang Allah berikan kepada dia? Sampai sekampungan sudah menikah semua, tinggal dia sendiri saja yang masih belum menikah, tak maju. Apa rasa abana kaya tak oleh hikmah? Akan tetapi apa yang Allah berikan kepadanya? Suatu ketika ada seorang perempuan kaya raya, cantik jelita, suaminya meninggal dunia. Sedangkan di kampung tidak lagi tersisa satu orang laki-laki kecuali laki-laki yang jelek itu. Karena saya coba ke TV, karena saya soki kayaknya. Apa kok maka bina-bina laki coba. Tapi mentah laki, ketika orang tanya. Lambat laun, maka kemudian perempuan tadi mau menerima laki-laki tadi. Mereka hikmah dari coba robana oleh rebat. Maka maulah perempuan tadi, tetapi meletakkan banyak syarat kepada laki-laki tadi. Boleh kau menikah dengan satu syarat, kita tidak satu kamar. Tak sagam, akan tak sagamar kebena apa? Itu syaratnya. Kedua, apa-apa yang menjadi kebutuhan binatang ternakku, maka engkau harus mencari. Yang cari rumput dia, yang ngasih makan binatang ternaknya dia. Semua urusan rumah tangga kamu yang masak, kamu yang segalanya. Kalau kamu mau sama saya, bener oleh begini ratib tapi bangak nikah. Duh, apa hikmah dari? Tapi kadang bentak tak kabin, jadi jajan orang dia. Karena kotong setong orang saya tak paju di kampung dia, katanya. Akhirnya asalkan aku menikah, baiklah. Yang jelas aku tidak lagi dikata-katain oleh orang adalah seorang laki-laki yang tidaklah laku. Tidak apa-apa, sudah kau. Dia dapat perempuan cantik, tetapi seolah-olah ia adalah pembantu di dalam rumah. Hampir setiap kali, setiap waktu, laki-laki yang buruk rupa tadi ini berada di dalam kandang ternak. Tiap hari ternak itu berbicara tentang laki-laki ini. Karena ini cerita di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihissalam, maka binatang ternak itu seringkali ngomong. Kadang sapi ngomong kepada kuda. Lihat rajul yang bahlul itu, dia kawin tapi tidur di kandang kita. Dia kawin tapi seluruh waktunya dia habiskan bersama kita. Alangkah bodohnya dia. Cuman orang ini nggak paham bahasa binatang. Terkadang ayam jago ketawa, Allah miskin rajul, punya istri tapi dia nggak pernah kumpul. Punya istri tapi setiap hari dia berada di kandang kita, ketawa. Mereka semua binatang-binatang yang ada di tempat itu semuanya tertawa. Sampailah suatu ketika pada puncak kebosanannya, laki-laki yang jelek tadi ini sampai di puncak kebosanannya, ia kemudian keluar dari rumah tadi mendatangi Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang saat itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada Nabi Sulaiman, kemudian dia berkata, ya Nabi Allah, aku memiliki hajat kepadamu. Kata Nabi Sulaiman, apa hajatmu? Aku menikah dengan seorang perempuan karena terpaksa.
sebenarnya ia tak mau kepadaku karena buruknya rupa, dan aku menikah dengannya ya karena memang sudah nggak ada lagi perempuan yang mau satu kampung. Tetapi nasibku kemudian menjadi buruk sekali. Aku tidak dibiarkan tidur bersamanya di dalam kamar, akan tetapi aku disuruh tidur di kandang ternak. Hampir setiap hari aku melakukan semua tugas rumah tangga, sehingga seolahnya aku adalah bukan seorang suami, tapi lebih tepatnya aku adalah budak bagi perempuan tadi. Terus ente datang ke sini mau minta apa sama anak? Ya karena sehari-hari anak ada di dalam kandang binatang, anak minta tolong sama ente doakan kepada Allah biar anak bisa paham bahasa binatang. Dia minta mujizat Nabi Sulaiman, minta mujizat Nabi Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ini mujizat yang Allah berikan kepadaku, ini gak gampang-gampang orang bisa punya ini. Ya Nabi Allah, hampir seluruh waktuku habis di dalam kandang ternak. Apalah salahnya jika aku kemudian menjadi pendengar bagi binatang-binatang yang sedang berbicara itu? Tapi ada syaratnya, kata Nabi Sulaiman. Apa syaratnya? Jika sampai ketahuan engkau paham kepada bahasa binatang, maka engkau akan cepat berangkat, mati gak bakal lama jika ente ketahuan ente bisa paham bahasa binatang. Kata dia, daripada hidup begini tiap hari tidur di kamar, di tempat kandang ternak, belum pernah saya menikah, sungguh-sungguh menikah belum pernah. Dari awal menikah sampai sekarang semua tugas rumah tangga saya yang pikul, dan istri saya hanya memerintah setiap hari. Daripada begitu, ya sudahlah, cari hiburan. Mungkin dengan adanya hiburan saya bisa mencari hikmah dari setiap apa yang dikatakan oleh binatang. Karena kan sebagian di antara nabak pas mau bumano pola naga iya, pola paham gak bahasa nama no sampai udah sih ngobu aja dia sampai tak paham gak bahasa aja ngobu aja. Ketika didoakan, maka dengan sendirinya dia bisa mendengar bahasa binatang. Pertama kali yang ia dengar setelah dia pulang dari rumah Nabi Sulaiman, di sebuah jalan dia berhenti dan mendengar dua pasang burung yang lagi berpacaran, satu dengan yang lainnya saling merayu, tertawa sedih. Adilak kadibi pulang. Setelah sampai di rumahnya, subhanallah, biasanya tiap hari dia ini kalau kerja, orang bilang mulutnya sambil ngomel. Tapi sejak ia memahami bahasa binatang, belum pernah lagi dia ngomel-ngomel. Diperhatikan kadang sama istrinya dari jauh, kadang-kadang dia tersenyum sendiri. Kadang-kadang ayam jantan bilang, ini Rijal Bahlul, kawin tapi nggak pernah merasakan bagaimana menikah yang sesungguhnya. Kayak ini, coba kita lihat anak nih, satu-satunya jagoan di tempat ini, anak punya istri banyak, kata ayam ya. Ini rojul satu aja begitu model. Karena mendengar dia diomongin begitu tertawa. Jadi hiburan bagi dia, jadi hiburan bagi dia dari ngomel-ngomelnya yang tiap hari sudah berkurang. Akhirnya kalau dia dengar binatang itu ngomong, ketawa sendiri. Dan anehnya, belum pernah lagi dia ini masuk ke dalam rumah. Sejak tahu bahasa binatang, dia udah jarang peduli sama si istri tadi. Si istri penasaran, apa yang buat dia ini betah betul di kandang binatang. Diperhatikan dari jauh, kadang ketawa sendiri. Apa suami saya? Sampai suatu ketika, si laki-laki ini mendengar sapi bilang sama kuda, takban saya kerja terus setiap hari, capek saya ini, besok saya mau pura-pura sakit. Didengar nih sama si yang punya sapi.
pura-pura ente sakit. Kata kuda, bagus daripada ente tiap hari disuruh membajak sawah. Besoknya pura-pura sakit. Begitu pura-pura sakit sapi ini, kuda yang ngasih masukan digantikan jadi pembajak sawah. Ini tahu nih laki-laki tadi. Sehari, 2 hari, kuda bilang udah selesai sakitnya. Gantian nih, anak capek juga nih gara-gara ente bilang sakit. Mendengar percakapan itu ketawa si punya ternak tadi, si laki-laki tadi. Kemudian apa kata laki-laki tadi itu? Bilang kepada istri. Kata si istri, kenapa sapi kita itu kok dibiarkan begitu dan kenapa engkau membajak sawah dengan menggunakan kuda? Bukankah kuda tunggangan, bukan sebagai binatang untuk membajak? Sapi lagi sakit, kata dia. Karena nggak ada yang kerja, terpaksa kuda nesu. Tapi kalau besok masih sakit, terpaksa sapi saya sembelih. Mendengar mau disembelih sapi, langsung saya ketawa orang. Lama-lama si istri sakit hati juga. Si suami yang dulu biasanya sering perhatian kepada dia sudah nggak ngasih perhatian lagi. Yang biasanya ada saja dia ngintip kepada istrinya, nggak ada lagi. Betah betul di dalam kandang. Dengar ayam ngomong, burung ngomong, semuanya ngomong. Senang dia, terhibur sendiri. Sampai suatu ketika istrinya marah-marah. Istrinya marah-marah di hadapan binatang-binatang itu. Apa kata binatang-binatang tadi? Kasihan, dimarahin sama istri. Nah, laki-laki dimarahin istri. Oh, sini tidak ada. Rata-rata diceramain semua cuma sama istri. Diam si suami ini. Bahkan waktu diceramain sama si istri, binatang-binatang itu cerita, ya Allah, kasihan dia kayak apa? Kayak seseorang yang sedang dimarahi dan bisa apa-apa. Tapi dia ketawa-ketawa mendengar cerita binatang-binatang itu. Sakit hati sih. Anak marah serius, ente malah ketawa. Kalau ente nggak cerita, apa yang sebenarnya terjadi kepada ente? Ente ceraikan dan anak pulangkan. Kata si istrinya. Mikir si suami, gimana cara? Tahu-tahu ayam jago bilang dia nggak dapat solusi untuk marah sama istri. Kalau ada satu yang ngelawan sama saya masukin ke kandang, saya ajak ke kandang, kemudian saya gini, diam, tidak berani lagi. Maksudnya suruh pukul lah, disuruh pukul. Suami masuk ke dalam rumah, dia bilang, ente ingin tahu apa yang terjadi kepadanya? Hah? Dia angkat suaranya, tiba-tiba perempuan ini ketakutan kepada si suami. Ya ente nggak perlu marah-marah begini. Anak cuma nanya ada apa? Kalau ente tetap bertanya terus seperti ini, bukankah ente yang menempatkan anak di dalam kandang? Ya sudahlah, besok-besok jangan di situ lagi, kita tidur satu kamar. Ini hikmahnya orang punya wajah akhirnya apa yang dia berikan? Allah berikan kepadanya istri yang cantik, Allah berikan kepadanya mukjizat dari mukjizat Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Mau ente sama yang begini? Hikmah, nikah hikmah. Makanya sampai dia kabur mau komen hikmah kayak coba, tak ada hikmah. Semuanya adalah kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang hanya Allah sajalah yang tahu tentang hikmah di dalam. Karena sampean bergaul kayak yang diroba coba apa sedih sampean? Kecil. Bada hikmah lagi ya. Bada hikmah ya. Banyak hikmah Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semisal apa yang telah Allah berikan kepada kita ini, di dalamnya ada hikmah yang terbesar, yang luar biasa, yang Allah memang hendak buka suatu ketika sampai kita memahami. Atau di dalam cerita kitab-kitab yang lain tentang hikmah adalah hikmah kebersamaan, hikmah kepedulian. Hendaklah kalian satu dengan yang lainnya saling tolong menolong, jika tidak
akan menjadi musibah yang luar biasa. Jika hilang tolong menolong, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk saling tolong menolong? Karena jika engkau tolong menolong, engkau akan mendapatkan hikmah yang besar di dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita. Suatu ketika seorang suami istri resah karena rumahnya sering dimasukin tikus. Ini cerita-cerita hikmah di dalam kitab lah. Rumahnya sering dimasukin tikus. Karena sakit hati sih tuan rumah, besoknya dia berangkat ke pasar, dia beli perangkap tikus. Tahu lah perangkap tikus? Nggak perlu digambarkan lagi kan? Kita pernah lihat perangkap tikus. Dipasanglah beberapa perangkap tikus. Ketika melihat itu, tikus sedih. Tikus sedih. Dia datang kepada ayam, dia bercerita musibah yang menimpa. Yang ini bahasanya, ini tuan rumah sakit hati sama saya, sehingga di mana-mana ia pasang perangkap. Kalau sampai saya kena perangkap, gimana anak-anak saya, gimana keluarga saya? Kata ayam, peduli banget urusan-urusan ente, bukan urusan aneh. Itu perangkap tikus, bukan perangkap ayam. Ente selesaikan sendiri masalahnya. Ini ketidakpedulian yang nantinya berbuah kecelakaan kepada semua. Tikus karena nggak diperhatikan, dia lari ke kambing. Bing, ini gimana nih? Ente kan punya cakar kuat tuh, ente injek dong perangkap tikus tuh, biar nggak menimpa keluarga anak. Itu urusan kecil sama anak, tapi masalah itu masalah ente. Selesaikan aja sendiri. Masalah ente bukan masalah. Nggak ada yang mau bantu sama tikus. Akhirnya tikus pergi ke sapi. Kata sapi, enak aja. Tiap kita punya masalah, hadapin aja sendiri-sendiri. Iya, tapi masalah saya ringan bagi ente. Kenapa nggak ente selesaiin masalahnya? Nggak bisa. Selesaiin aja masalah itu, masalah ente. Peduli amat karena nggak mau tahu urusan ente. Ini orang-orang yang ego seperti ini, nanti suatu ketika musibah yang menimpa kepada temannya pun akan menjadi musibah bagi diri. Naudzubillah wal iyadzubillah. Tengah malam terdengar suara perangkap tikus bunyi. Tuan rumah buru-buru masuk ke dapur mau melihat. Karena gelap posisinya, karena gelap, si istri dari orang yang punya rumah tadi ini mengambil kayu untuk memukul. Ternyata jebakan itu bukan dimakan oleh tikus, tetapi dimakan oleh ular. Ular yang tadi ini kena perangkap tikus dan merasa kesakitan, ia sempat mematuk istri dari si punya rumah tadi. Sakitlah sejak saat itu si punya rumah. Heboh karena sakit. Orang-orang bilang, itu biasanya kalau kena penyakit begitu ente masak sup ayam enak, yang panas banget, sembuh nanti penyakit itu. Dia punya ayam, sebelah ayamnya sama suami, dia buat sop ayam biar suhu tubuh dari istrinya kembali membaik. Sebelahlah ayam yang nggak peduli sama tikus tadi. Tahu-tahu nggak sehat mas, belum sehat juga. Tetangga bilang, dulu waktu suami saya kena itu juga, saya makan hati kambing. Kambing sikat, sembelih. Tapi saya belum apa-apa, hati kambing masih belum dimakan, si istri meninggal gara-gara ular tadi. Karena meninggal, dia adakan tahlilan, terpaksa sapi disembel. Kisah-kisah hikmah yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran untuk memberikan gambaran kepada kita. Kisah-kisah di dalam kitab-kitab yang ada tentang hikmah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
maka tak ada satupun hal yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang buruk. Semuanya baik apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hanya saja hikmah yang hendak kita tangkap, kadangkala seseorang baru menangkapnya setelah beberapa tahun dari kejadian yang menimpa. Bahkan musibah sekalipun itu ada hikmah di dalam. Berapa banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita, baru kita menangkapnya setelah beberapa tahun dari kejadian yang terjadi. Seandainya dulu tidak seperti ini, mungkin hal ini tidak akan pernah terjadi. Ada saja jalan Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada setiap hamba. Itu sebab segala sesuatu yang mengantarkan manusia kepada pengenalan kepada Allah itu hikmah. Jika sebuah masalah kemudian mengajak kita untuk ingat kepada Allah, hikmah yang Allah berikan kepada kita, hikmah yang Allah lemparkan kepada kita. Ma'ana fadil basirah wa tahdib an-nafs wa tahqiq al-haq lil amal bih. Begitu juga hikmah kadang mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu berkenaan dengan penyucian jiwa, begitu juga tentang hakikat haknya amal, begitu juga tentang segala sesuatu yang bertentangan. Al-hakim man haza dzalik, sedangkan orang yang bijaksana, orang tadi itu mendapatkan apa yang didapatkan di dalam hikmah tadi. Makanya tidaklah disebut hakim kecuali dia menangkap hikmah yang Allah berikan di dalam setiap peristiwa. Selisih Luqmanul Hakim yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Satu-satunya manusia biasa yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Mengapa dia disebut Al-Hakim? Karena dia mampu menangkap hikmah dari setiap kejadian yang datang kepadanya. Tahu persis. Begitulah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah di dalam apa yang Allah berikan kepada baginda Rasul, hikmah ini tidaklah semuanya terungkap. Manusia hanya bercerita sedikit saja dari hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada baginda Rasul, sedangkan yang tahu persis tentang hikmah ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab qala Imam Nawawi, qala al-Imam Nawawi hada ma safa lana min aqwalin katsir. Ini adalah apa-apa yang kami sifatkan dari setiap perkataan yang banyak. Disimpulkan tadi ilmu yang mengandung tentang ma'rifah kepada Allah, ma'an nafadil basirah, dengan persaksian hati, wa tahdibun nas, mendidik jiwa kita, wa tahqiqul haq, memperdalami tentang masalah kebenaran, lil amal bih, untuk mengamalkannya, wal kaffi an diddihi, dan menahan diri dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hakimu man haza dzalik, maka orang yang dapat menangkap hikmah itu disebut sebagai orang yang bijaksana. Wa qad tutlaqul hikmah, hikmah juga kadang secara mutlak alal Quran. Segala sesuatu yang ada di dalam Al-Quran adalah sebuah hikmah yang Allah sembunyikan, sehingga Allah akan membukanya kepada kita. Berapa banyak mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang di zaman sekarang meneliti tentang Al-Quran, mereka mendapatkan hikmah terbesar di dalam Al-Quran. Nggak sedikit. Banyak di antara mereka yang kemudian masuk Islam, seperti di antaranya mereka yang masuk Islam karena pengulangan ayat di dalam Al-Quranul Karim, sebagaimana di dalam surat Ar-Rahman. Ada ya demikian. Wa huwa mustamilun ala dzalika kullah. Seluruh Al-Quran berbicara tentang hikmah. Baik hikmah itu ditangkap langsung ataupun nanti setelah kejadiannya. Ada orang yang menangkapnya terlebih dahulu, sehingga Allah memberikan hikmah kepadanya, sehingga jauh sebelum mendapatkan kebenaran tentang berita yang terjadi, dia sudah meyakininya. Ini pun hikmah namanya. Ada azab kubur. Itu sebab ente harus beramal yang baik. Mereka orang yang mendapatkan hikmah, ia akan langsung melakukan amal, melakukan perbuatan baik, karena dia yakin kepada apa yang akan didapatkannya nanti. Ini hikmah juga namanya. Segala sesuatu di dalam Al-Quran tutlaq ala ma'na al-hikmah. Semuanya disebut sebagai makna hikmah. Wa qala al-Hafidh Ibn Hajar, asahhu ma qila fiha annaha wada'a syai' fi mahalli. Ada yang menyebutkan hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempat, sama dengan makna al-adil. Makna adil. Al-adil wada'a syai' fi mahalli.
Keadilan itu juga adalah hikmah. Nah, berbagai macam cerita hikmah yang ada, sedangkan kemampuan kita untuk mendapatkan hikmah tergantung kepada ilmu dan tergantung kepada apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat menangkap keilmu. Contoh lain di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah tentang seseorang yang kemudian Allah berikan harta kepada. Allah berikan harta kepadanya banyak, kaya raya dia, belum pernah rugi di dalam perniagaan. Orang menamakan dia dengan sebutan apa? Si tangan emas. Karena segala yang disentuhnya semuanya menjadi keuntungan. Segala yang disentuhnya menjadi keuntungan. Sehingga sampai-sampai dia bosan. Dia ini bosan. Kapan saya ingin rasanya saya rugi, belum pernah rugi. Kadang-kala ia tidak mengurusnya dengan sungguh-sungguh, tetapi tetap mendapatkan keuntungan yang banyak. Makanya ia dikatakan si tangan emas. Bedel dia orang andi sejuluk bedel tangan emas. Kayak iya menbedel apa-apa ini kita nggak tarapas, dek kare. Kayak iya bola lahir di tempat Rebu Bekasan lah. Ya bedel orang yang dikayakin pada kayak bila pon lahir dengan Rebu Bekasan. Tuh, saya teguk kakak bibit tak ada, rogi. Beri modal berapa kayak tak ada, tak kira pernah bisa. Apa dia beri ketika lahir tempat Rebu Bekasan. Kayak benar Rebu Bekasan, apa tahu tinggi. Tapi saya jelas beda hikmah di dalam. Nah, orang ini sebaliknya, setiap segala sesuatu yang disentuhnya menjadi emas. Setiap perniagaannya mendatangkan untung. Walaupun sesuatu yang dia beli adalah sesuatu yang nggak ada gunanya. Contoh umpamanya cerita tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini setiap yang disentuhnya jadi uang. Pulang dari peperangan, sahabat semuanya mengadu kepada teman-teman. Lamanya peperangan kita menyebabkan kita nggak menjaga pohon korma kita. Korma yang seharusnya dikawinkan, karena perang yang panjang mereka tak sempat untuk mengawinkan korma, sehingga kormanya nggak jadi. Korma yang demikian biasanya dia akan mengkerut dan kemudian rasanya tidak karu-karuan. Karena kerugian para sahabat ini, sahabat semuanya gelisah yang punya kebun korma. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Mungkin dengan kejadian seperti itu pasti ada hikmah di dalam. Itu sebab satu-satu sahabat didatang. Korma itu yang rusak, anda beli. Ente simpan di gudangan. Antarkan saja, anda beli dengan harga yang paling bagus. Jadi umpamanya korma dalam bentuk yang paling bagus, itu anda bayar seperti itu. Walaupun korma itu udah rusak. Masukkan semua. Yang punya korma yang rusak, yang ikut perang bersama baginda Rasul, korma-korma itu yang rusak, itu masukkan ke gudang. Masukkan. Dibayar dengan harga yang fantastik. Semuanya dibayar. Kata sahabat-sahabat, pasti rugi Abdurrahman bin Auf. Pasti menderita Abdurrahman bin Auf. Lihatlah bagaimana nantinya ia akan kehilangan banyak dari hartanya. Dibiarkan saja sama Abdurrahman bin Auf. Beberapa bulan berikutnya datang orang entah dari mana, datang ke kota Madinah nanya, punya korma rusak kan? Punya korma yang enggak jadi kan? Buat apa? Ada wabah di kampung kami, ente punya korma itu ada beli. Sehingganya harganya menjadi 7 kali lipat dari apa yang didapatkan oleh Abdurrahman. Ada hikmahnya kan? Ada hikmah. Di dalam setiap kejadian pasti ada hikmah. Hadapi hal-hal yang begini, sehingganya setelah baru tahu, baru kemudian mereka menyesal terhadap hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, hikmah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan Allah yang semuanya mengandung hikmah di dalam. Jadi setiap kali Allah mendatangkan musibah, di situ ada hikmah yang luar biasa yang akan kita tangkap. Itu sebabnya di dalam setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti ada hikmah. Nah, inilah hikmah.
Jadi apa yang terjadi kepada baginda Rasul dari pembedahan hati baginda Rasul ada hikmah. Tidak mencapai kepada hikmah ini kecuali siapa? Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui hikmah apa yang ada di dalamnya. Sedangkan hikmah yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui segala sesuatunya di dalam setiap perbuatan yang dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faidatun muhimmah, faedah yang muhim, yang penting. Qala al-Habib al-Imam al-Arif billah Al-Sayyid Ali bin Muhammad al-Habsyi fi qadiyati syaqq sadr an-nabi nabawi, di dalam peristiwa dibedahnya dada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Habib Ali itu memberikan faedah yang penting kepada kita. Wa ikhraj hadd syaitan minhu, dikeluarkannya garis syaitan di dalam hati baginda Rasul. Di situ ada hal yang disampaikan oleh beliau. Kama jaa fil akhbar, sebagaimana telah datang di dalam hadis dan juga athar sahabat, maka beliau berkata, wa ma akhrajul amlaku min qalbihi adha, tidaklah malaikat mengeluarkan sesuatu dari hati baginda Rasul itu adalah sesuatu yang bermakna buruk, tidak. Walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin, akan tetapi Allah tambahkan kesucian di atas kesucian. Allah tambahkan hikmah demi hikmah kepada baginda Rasul. Allah tambahkan pengetahuan demi pengetahuan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika orang diberikan pengetahuan tentang hikmah, maka ia telah diberikan sesuatu yang berharga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'tal hikmata man yasha, faman yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Hafalkan Al-Qur'an ini. Orang yang diberikan hikmah sungguhnya telah diberikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang kalau sudah diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, segala ketentuan Allah bagus bagi diri, walaupun dilihat buruk. Dulu juga di dalam kitab hikam digambarkan, ada orang kaya raya, dia punya segalanya, dia punya ayam jago yang mahal harganya. Ayam ini untuk membangunkan dia sebelum waktu fajar tiba. Ayam dulu jadi jam untuk bangunkan kita sebelum subuh. Dia juga punya anjing. Anjingnya untuk menjaga kebunnya. Anjing tadi digunakan untuk menjaga kebunnya dari pencuri, dari segala sesuatu ya. Kemudian apa? Orang yang mau mengambilnya. Dia juga punya kuda sebagai kendaraannya untuk melihat-lihat perkebunannya dan segala sesuatu yang menjadi barang milik. Suatu ketika datang kabar dari istri, ente punya ayam jago yang mahal, mati bang. Kata suaminya sedikit pun gak menampakkan wajah sedih. Kullu syai'in salih, setiap sesuatu yang dilakukan oleh Allah baik. Ini ayam mahal bang, apa nggak sedih? Setiap petunjuk Allah kepada kita ada baik. Nah, ini orang sudah paham, ini orang tahu betul tentang hikmah. Pasti ada sesuatu yang Allah hendak berikan kepada kita di dalam setiap kejadian seperti itu. Aneh, padahal barang yang paling mahal mati, dia sedikit pun gak sedih. Sampai suatu ketika si istri bilang, bang, anjing abang penjaga ladang kita bang, iya, yang abang beli juga mahal betul karena sudah terdidik, iya, mati bang. Kullu syai'in salih. Sedih gak sedih? Kata istrinya, ini orang gak sedih padahal itu barang-barang mahal semuanya tuh. Jangan-jangan, kata dia, kalau nanti saya mati, suami saya bilang juga apa? Kullu syai'in salih. Itu maksudnya mau ganti bini lagi lah. Mohon mate bini. Pasti berak. Berak tak berak? Iya. Tadi bini tak nyaut. Jadi bini nih kah? Tadi bini apa sih nyaut tuh? Sampai suatu ketika kudanya yang bagus, kudanya yang indah, kudanya yang luar biasa warnanya mati.
Istrinya berharap si suami nantinya sedih. Bang, ini kabar pasti buat abang susah. Ini kabar pasti buat abang sedih, nangis. Apa? Kuda abang yang bagus, bang. Ya Allah, mati, bang. Kullu syai'in salih. Nah, ini orang semuanya ada kebaikan, semuanya ada kebaikan. Apa maksudnya? Orang ini telah memandang di dalam setiap apa yang Allah berikan kepada kita pasti ada hal yang baik. Adakah orang yang mampu seperti orang ini? Adakah orang yang mampu melihat bahwa apa? Sadar betul bahwa setiap ketentuan Allah baik. Wa sun'uhu hikam, setiap apa yang dilakukan oleh Allah ada hikmahnya. Tidak berapa lama kota ini diincar, kampung sih orang yang tadi binatang-binatangnya itu mati diincar sama perampok. Perampok tadi wanti-wanti, kita tidak akan merampok sebuah rumah kecuali di rumah tadi. Pertama ada ayam jagonya, yang kedua ada anjingnya, yang ketiga biasanya punya kuda. Nah itu orang kaya. Kalau nggak ada ininya jangan dirampok. Malam itu semua orang yang punya kuda, punya ayam jago dan punya kambing, punya anjing, semuanya dirampok sama perampok itu kecuali orang. Jadi dia sudah diambil dulu, bagian dia sudah diambil dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagian yang diambil tidak terlalu banyak, sedangkan yang menimpa kepada orang lain jauh lebih banyak yang diambil. Nah ini hikmah namanya. Jika musibah menimpa kita, jangan buru-buru sedih dulu. Apa hikmahnya ya? Ketika kita mampu untuk menerima perkara yang demikian ini, dianggaplah kita sebagai seorang hakim, orang yang bijaksana, karena mengetahui bahwa segala sesuatu yang akan datang kepada kita dari Allah adalah kebaikan demi kebaikan yang akan datang. Ini maksud. Nah orang yang begini sulit untuk kita dapatkan, maka baginda Rasul adalah salah satu orang yang memahami betul makna hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. Semisal apa lagi? Contohnya terakhir, contoh tentang Abdullah bin Mas'ud ketika ia ditempeleng oleh Abu Jahal sampai sobek mulutnya dan telinganya juga dirobek hingga menggelantung mau jatuh. Kalau bukan hikmah ini diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasul, maka tentu baginda Rasul akan marah. Tetapi baginda Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, al-udhun bil-udhun wal-ra'su ar-ribu, kepala adalah keuntungan. Kejadian ini kemudian apa? Pada masa berikutnya yang membunuh Abu Jahal adalah Abdullah bin Mas'ud, yang ia potong terlebih dahulu telinganya oleh Abdullah bin Mas'ud, kemudian baru lehernya dipotong oleh Abdullah bin Mas'ud. Hikmahnya apa? Kenapa Abdullah bin Mas'ud yang dirobek telinga dan mulutnya? Karena dia nantinya yang akan membunuh Abu Jahal. Nah lihatlah bagaimana kejadiannya. Dari kejadian itu sampai kepada hijrahnya baginda Rasul, kurang lebih 4 atau 5 tahun setelah itu kejadiannya, baru Allah Subhanahu wa taala memberikan makna dari hikmah setiap kejadian yang terjadi. Nah ini yang sulit kita tangkap, karena hikmah adalah sebuah ilmu yang datangnya dari Allah, yang mengajarkan ma'rifah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Muhammad Alawi muallifi, Sayyid Muhammad berkata, karena kitab ini kemudian ditambahkan penjelasan oleh putra beliau, oleh Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali al-Maliki. Waqa'a fi qalbi ma'na akhar, ada makna lain lagi yang aku tangkap di dalam peristiwa tadi. Wa huwa anna qalba sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamlu'an birrahm. Kenapa Allah Subhanahu wa taala hilenyapkan hati syaitan pada diri baginda Rasul? Karena Allah akan menuangkan rahmat kepada baginda Rasul. Seandainya baginda Rasul itu kemudian dituangi rahmat oleh Allah, hati syaitan masih ada pada diri baginda Rasul, niscaya syaitan pun akan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diambil waktu masih kecil, kata Sayyid Muhammad. Jika tidak, setan juga dapat rahmat. Kalau setan dapat rahmat, yang lain pasti selamat itu. Kalau setan aja dapat rahmat. Nah itu maksudnya, kata beliau. Jadi dikeluarkan hati syaitan oleh malaikat Jibril agar apa? Agar ketika Allah memberikan
rahmat kepada baginda Rasul, menuangkan rahmat. Wa innaka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seandainya baginda Rasul baru dihilangkan haddus syaitan setelah menerima ayat ini, maka niscaya syaitan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketentuan Allah tetaplah ketentuan Allah, setan tidak mendapatkan hal yang demikian. Sehingganya hal itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui peristiwa malaikat Jibril yang kemudian membuang haddus syaitan pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar setan tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tuangkan hikmah kepada kita sehingga kita dapat menangkap setiap hikmah yang Allah berikan di dalam setiap kejadian kepada kita, dan Allah tambahkan pengetahuan demi pengetahuan yang berpijak kepada pengetahuan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.